Sudah hadir di studio Ibu Indayati Utomo selaku International Director John Robert Powers dan juga Bapak Andrew Ardianto selaku Presiden Director dari John Robert Powers Indonesia. Halo Ibu. Halo Pak Andrew, apa kabarnya? nice. Baik. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV ya. Hari ini kita mau ngobrol nih seputar pengembangan karakter bagi Indonesia begitu ya. Saya ke Pak Andrew dulu ya Ibu. Boleh. Ya. Banyak orang mungkin sudah mengenal John Robert Powers sudah cukup lama di Indonesia begitu ya. Tapi orang mungkin dulu taunya sekolah kepribadian, belajar table manners begitu ya Ibu ya. Sebenarnya boleh dijelaskan Pak Andrew, John Robert Powers ini sudah sejak kapan di Indonesia, lalu bentuknya seperti apa sih Pak? Jadi sebetulnya yang dikenal orang itu tidak salah, cuma nggak komplit aja Mbak. Betul. Jadi John Robert Powers kami sudah berdiri dari tahun 1985, jadi udah lebih dari 30 tahun kami di Indonesia. Dan core kami sebetulnya adalah pada pengembangan kepribadian, personality development, dan communication. Jadi di mana bahwa table manners merupakan salah satu bentuk dari pengembangan kepribadian itu. Tapi itu bukan core-nya. Core-nya adalah bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, dan dari situ kita bisa mengembangkan, bahkan kami juga ada program sampai pengembangan karir, sampai pada bagaimana leadership-nya mereka di dalam tempat kerja, atau bahkan sampai mereka kalau mereka harus bangun bisnis. Jadi itu semua merupakan bagian dari pengembangan kepribadian dan komunikasi. Oke, nanti kita bahas lebih detail lagi deh ya. Program-programnya sebenarnya kelas-kelasnya tuh diajarkan apa saja sih begitu ya. Tapi kita lihat dulu kebutuhannya Ibu ya. Di Indonesia saat ini kita tahu SDM kita harus mampu untuk bisa bersaing di dunia global. Sebenarnya kebutuhan pengembangan karakter yang seperti apa yang dibutuhkan Ibu? Sebetulnya nggak cukup ya cuman hanya pandai atau kompeten. Yang lebih utama itu soul-nya, itu adalah di attitude. Karena attitude itu boosternya sebetulnya. Jadi seperti yang sering saya umpamakan, kalau sebuah mobil listrik contohnya sekarang yang lagi ngetren, hanya mobilnya bentuk body atau harganya aja, tanpa listriknya dibangun, itu cuma hanya pajangan. Betul. Ya, jadi booster, soft skill itu booster. Itu yang menyebabkan orang bisa menimbulkan motivasi positif, mau belajar, willing to learn, terus kemudian juga mau berinteraksi dengan orang lain, membangun socializing, itu semua hanya dari soft skill. Nah, itu yang melengkapi. Betul. Jadi akhirnya mobil ini jadi mobil listrik yang layak dijual dan customize gitu. Karena untuk belajar hard skill-nya sendiri kita butuh soft skill-nya ya. Betul. Bagaimana kita mau belajar serius, tekun kalau tadi tidak punya booster itu belajar. Jadi yang beranyakan dipelajarin muaranya, kita mau hulunya gitu ya. Jadi di JRP itu lebih mengajarkan kepada personalnya ini, hulunya gitu. Tapi dunia pendidikan kita saat ini di Indonesia sudah mengajarkan keduanya belum sih Ibu atau Pak Andrew? Hard skill dan soft skill ini dua-duanya sudah saling berjalan dengan beriringan belum Pak? Yang kami lihat sebenarnya sudah mengajarkan dua-duanya. Hanya memang elemen soft skill-nya seringkali tidak terlalu ketara. Jadi memang benar-benar contohnya ya diajar buang sampah pada tempatnya. Tapi tidak diberikan sebuah penekanan sehingga akhirnya pada waktu nanti dia mulai ke dewasa, dia melihat lingkungannya semua kok pada buang sampah sembarangan. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat di jalan tol ada mobilnya mewah tapi buka jendela dan lempar sampah begitu aja. Nah itu kan maksudnya gini, apakah mereka tidak pernah diajarkan? Mereka diajarkan, hanya memang tidak ditekankan menjadikan itu sebagai sebuah habit. Ya, kalau boleh saya ngomong, itu hanya diajarkan karena, dan dia melakukan hanya karena takut dan mau mendapat nilai akademis, bukan dari kesadaran diri sendiri. Manusianya itu harus dibentuk menjadi bahwa itu kalau diumpamakan di dalam satu bahasa rohani itu ikhlas, ikhlas melakukan dan ikhlas memanusiawikan semua orang. Itu lebih akan berjalan dan menjadi satu habit, gitu kan. Tapi kalau hanya takut, ya yang penting saya dapat A. Jadi dia hanya kejar angka.
Makanya di Indonesia itu lebih ke arah nilai akademis yang dipacu gitu. Masih sekedar teori dan kulit-kulitnya saja gitu ya. Suruh hafalan. Betul. Hafalin ini 1 apa, 2 apa, 3 apa, tapi implementasi ini dilakukan di mana itu dia nggak tahu. Padahal tadi yang kita butuhkan kerelaan dari dalam itu ya. Iya, sehingga akan terbentuk ini citra budaya, citra manusia Indonesia tuh seperti ini gitu totalitasnya. Jadi berbudaya begitu Betul. ya, bukan sesuatu yang dilakukan dengan paksaan atau hanya demi mendapatkan nilai. Kalau boleh dirinci lebih lanjut Ibu, soft skill seperti apa sih yang dibutuhkan untuk manusia sumber daya manusia kita di Indonesia tadi supaya bisa bersaing ke dunia luar nanti? Ya, nomor 1 soft skillnya adalah dia mengenali dirinya. Jadi jangan merasa bahwa ini weaknesses saya. Tapi weaknesses itu bisa menjadi satu strength dia justru kalau dia menempatkan pada sikon yang tepat, gitu ya. Jadi itu harus terus. Jadi tidak ada, menurut kami itu tidak ada Tuhan menciptakan manusia yang jelek. Pada dasarnya dia punya bibit yang baik. Tapi dia nggak tahu gitu bagaimana untuk mengeksplor. Ya, itu yang paling penting. Jadi dieksplor semuanya itu tidak pernah habis. Karena manusia tuh multi talent dan unlimited. Semua yang ada di dalam dirinya itu unlimited. Asal satu, dia punya attitude atau sikap willing to learn. Nggak pernah puas gitu ya. Terus dia juga bisa membangun confident. Nggak perlu minder dengan orang lain. Karena kalau dia dihina, itu bukan dia yang jelek. Betul. Orang lainnya yang tidak matang, yang menghina dia itu. Jadi memang betul-betul dari dalam ya. Betul. Ya. Itu dari kecil itu, Mbak. Betul. Jadi mulai dini itu sudah dibentuk. Dia harus openness sama orang tuanya, openness dengan gurunya, openness dengan temannya. Akhirnya dia tidak ada yang pain, yang apa ya, kepahitan yang ada yang dia tekan gitu. Dia sudah keluar semuanya. Karena tadi bisa menerima diri dia dengan baik. Dilihat keluarnya juga baik begitu ya, kira-kira baik. Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya Pak Andrew dan juga Ibu mengenai di John Robert Powers itu kurikulumnya seperti apa sih yang diajarkan tadi supaya mencapai soft skill yang tadi diinginkan tuh bentuknya seperti apa. Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya. Tapi kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Bingkai Inspirasi.